Halo semuanya. Terima kasih sudah kembali berkunjung ke channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur dari film rilisan tahun 1986 yang berjudul Cinta Cuma Sepenggal Dusta. Film yang diadaptasi dari novel karya Mirawe dengan judul yang sama ini disutradarai oleh Edi SS. Menceritakan tentang Tasya dan saudaranya yang kurang perhatian orang tuanya, kemudian harus mengalami kejadian demi kejadian yang tragis dan menyedihkan. Oke, mari kita saksikan alur cerita selengkapnya dari film Cinta Cuma Sepenggal Dusta ini. Namun seperti biasa, saya mengingatkan untuk Anda like and subscribe terlebih dahulu channel ini, agar channel ini lebih berkembang. Dan video ini mengandung spoiler. Cerita diawali di sebuah sekolah, di mana seorang murid perempuan bernama Tasya, tengah dipanggil dan diberi peringatan di ruang kepala sekolah. Menurut Pak Mangun, guru kimia yang tengah mengajar di kelas Tasya saat itu, Tasya kembali berulah. Tasya seperti sengaja tidur di tengah pelajaran, hal itu membuat Pak Mangun marah, karena bukan hanya kali ini saja ulah kurang ajar yang dilakukan Tasya pada pelajarannya, karena emosi, Pak Mangun menampar Tasya, yang kemudian balas menampar. Pemanggilan Tasya ke ruang kepala sekolah, memicu kemarahan pada teman-teman sekelas Tasya yang juga terkenal nakal-nakal. Mereka berdemonstrasi di lapangan sekolah, dan menyatakan bahwa Tasya tidak bersalah, tapi cara mengajar Pak Mangunlah yang memang membosankan. Akhirnya agar suasana kondusif kembali, kepala sekolah menyerah, Tasya diperbolehkan masuk kelas, namun sebelumnya diharuskan meminta maaf terlebih dahulu pada Pak Mangun, dan mendapat hukuman skorsing beberapa hari. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki bernama Hangga, seorang mahasiswa IKIP dari Jogja ke rumah kediaman keluarga Tasya. Hangga yang bermaksud melanjutkan kuliah S2-nya di Jakarta, nyasar ke rumah Tasya saat mencari alamat rumah kos yang letaknya di samping rumah Tasya. Hangga pun menjadi bahan isengan Tasya dan saudara-saudara lainnya yang juga jahil, Sandra, Dania dan Elsa. Cerita kemudian berlanjut pada kelas Tasya, yang tampak kacau karena Pak Mangun, guru yang pernah bermasalah dengan Tasya tidak lagi mau mengajar di kelas tersebut, sementara guru penggantinya belum ada. Tasya lalu mengajak teman-temannya ke kantin, namun di tengah perjalanan mereka menuju kantin, mereka berpapasan dengan Hangga yang kemudian menyuruh mereka kembali ke kelas. Hangga mengatakan, kalau dialah guru kimia pengganti yang akan mengajar di kelas mereka, maka meski terpaksa mereka pun akhirnya kembali ke kelas. Dari teman satu kosnya, Hangga mengetahui kalau muridnya Tasya dan Sandra adalah tipikal anak-anak yang kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Orang tua mereka terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing, dan hanya memantau kegiatan mereka melalui telepon dan laporan pembantunya. Itulah yang menyebabkan Tasya tumbuh menjadi gadis yang suka memberontak, liar dan suka keluyuran malam. Kurangnya perhatian di rumah membuat Tasya mencari perhatian di luar rumah, dengan seringnya berganti pasangan, hingga banyak orang mengatakan kalau Tasya gadis bispak. Bahkan Tasya sampai tidak naik kelas, hingga akhirnya satu kelas dengan Sandra, adiknya. Hari berikutnya, Hangga kembali mengajar di kelas Tasya yang masih saja kacau. Hangga menyadari kalau ternyata kelas tersebut diisi oleh anak-anak nakal, urakan, dan tak tahu aturan. Karenanya, Hangga berpikir perlu mengambil sikap yang tegas dalam menghadapi mereka, apalagi mereka sudah masuk kelas 3, dan hampir menghadapi ujian. Hangga kemudian mengencangkan wibawanya, dia berusaha mengerahkan kemampuannya untuk menghadapi murid-murid di kelas Tasya yang terkenal nakal itu. Termasuk menghukum Tasya, yang hari sebelumnya tidak mengerjakan soal ulangan yang Hangga berikan. Di sisi lain, Dania, adik Tasya tengah bingung karena urusan jurusan sekolah. Dia sebenarnya ingin masuk jurusan bahasa, namun ibunya memaksa untuk dia masuk jurusan IPA. Seiring berjalannya waktu, para murid yang awalnya tidak bisa menerima kehadiran Hangga, akhirnya dapat menerima dan mulai menaruh hormat pada sosok Hangga yang sabar dan penuh wibawa. Termasuk Tasya yang setelah mengenal Hangga, pelan-pelan mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sifat Tasya yang dulu keras, akhirnya sedikit lunak. Dengan cara mengajar Hangga yang menarik, Tasya mulai bersimpatik dan semakin dekat dengan Hangga. Pak Hangga, lama-lama aku tertarik oleh pribadimu, yang tegas dan bersemangat. Terus terang, Bapak simpatik. Hal itu membuat Robi teman satu kelas Tasya, yang sedari dulu mencintai Tasya cemburu. Sialan! Tasya kepelet guru Udik. Robi adalah siswa nakal dan pemabuk yang juga kurang perhatian dari orang tuanya. Ayahnya seorang pemabuk juga, sementara ibunya telah meninggal.
Saat Tasya mulai berubah menjadi anak yang lebih baik, adik-adiknya malah makin terjerumus ke arah yang kurang baik. Dania yang tengah marah dan dipusingkan dengan pilihan jurusan sekolahnya, mulai melampiaskan kemarahannya dengan mengkonsumsi obat-obatan, dan bergaul dengan teman-teman nongkrongnya Tasya. Pergaulan Sandra dengan Robi pun mulai melanggar batas. Robi, yang cintanya tak terbalas oleh Tasya, melampiaskannya pada Sandra. Sementara Sandra yang polos dan sangat mencintai Robi, mulai buta. Sandra terbuai dan selalu mengikuti permintaan Robi, termasuk seks di luar nikah. Tasya yang sudah ingin berubah dan mulai meninggalkan pergaulannya di masa lalu mulai protektif terhadap adik-adiknya. Tasya tidak ingin adik-adiknya menjadi rusak dan masuk ke pergaulan yang salah, seperti Tasya dahulu. Namun dengan predikat buruknya di masa lalu, adik-adiknya malah membangkang dan tidak mau mendengar nasihat dari Tasya. Situasi makin rumit, manakala Sandra mengetahui kalau dirinya hamil, sementara Robi tidak mau bertanggung jawab. Robi beralasan, belum siap untuk menikah, karena masih muda dan belum punya penghasilan. Robi kemudian menyuruh Sandra untuk menggugurkan kandungannya. Sandra yang bingung, akhirnya menerima saran Robi untuk melakukan aborsi. Tasya yang setelah lama memendam rasa simpatinya pada Hangga mencoba mengutarakan isi hatinya kalau dia jatuh cinta pada gurunya itu. Dan sebagai guru, Hangga kaget dengan pernyataan Tasya. Hangga mencoba memberi pengertian, kalau perhatian Hangga pada Tasya adalah sebatas perhatian guru pada muridnya. Tasya pun kecewa mengetahui perasaannya tak berbalas. Setelah melakukan aborsi, Sandra mengalami pendarahan. Tasya pun marah dan memaksa Robi untuk bertanggung jawab dan menikahi Sandra. Namun Robi menolak dan tidak mau mengakui perbuatannya pada Sandra. Dia malah mengutarakan kalau Tasyalah gadis yang ingin dinikahinya. Tasya pun kalap, kemudian mengancam Robi dengan pisau. Robi menyerah dan berjanji akan bertanggung jawab pada Sandra. Kondisi pendarahan Sandra semakin parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kondisi Sandra yang kritis, Hangga mencoba meminta pertanggungjawaban Robi atas Sandra, namun Robi malah kabur hingga akhirnya tewas tertabrak truk. Tak lama setelah itu, Sandra yang kritis pun akhirnya meninggal. Setelah kejadian meninggalnya Sandra, orang tua Tasya mulai membenahi diri. Mereka mulai meluangkan waktunya untuk di rumah dan memberikan banyak perhatian pada Tasya dan adik-adiknya. Setelah melalui kejadian demi kejadian yang penuh konflik dan menyedihkan, akhirnya Tasya pun bisa lulus ujian, dan cerita pun berakhir. Demikian alur cerita dari film Cinta Cuma Sepenggal Dusta. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saran dan kritik tetap saya tunggu untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa pada film berikutnya, dan salam nostalgia.